saya kurang ajar sama saya, Miss. Oke, sebentar. Oke, takutin apa? Majikanmu kurang ajarnya seperti apa, Dok? Gimana, Miss? Kurang ajarnya seperti apa? Jadi gimana, Dok? Pelan-pelan saya. Dia maksa mau nyium. Terus? Cuma ngelecehin, tapi nggak sampai kayak gitu. Sebentar. Kamu bukan anak buahku kan? Kamu anak buahku bukan, sayang? Bukan, Miss. Oke. Saya lihat postingan Miss di TikTok sama di Facebook Oke. di YouTube. Oke. Jadi kamu tahu kan setiap kali teleponnya masuk aku secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan menyebut nama siapapun. Oke, kalau pelecehan itu sangat sulit sekali dibuktikan. Sekarang kamu ada dadanya, ada siapa di situ, Dok? Nggak ada siapa-siapa, Miss. Jadi saya itu tinggalnya nggak serumah sama majikan. Saya tinggalnya tuh dipisah. Terus? Jadi kan majikan itu kan banyak kontrakannya gitu loh, Miss. Terus saya itu tinggalnya di tempat yang khusus buat makan. Jadi kalau pada makan itu kumpul di sini gitu, semua sama karyawan semua. Terus kan siap pagi itu teman-teman majikan semuanya itu pada kumpul di sini, semua cowok semua, bapak semua gitu, Miss. Awalnya itu mereka itu yang teman-temannya itu udah kurang ajar sama saya dari awal saya masuk ke sini. Ngomongnya udah mulai ngacok gitu kan, Miss. Saya kan pernah ngadu ke PT, sama PT dibilangnya udah nggak usah dipeduliin, Mbak, gitu. Ya udah. Nah terus saya nggak peduliin mereka, saya dibilang katanya saya nggak sopan karena nggak pernah ngomong sama orang. Ya udah, habis itu saya tiap ya negor biasa. Setiap pagi bilang sopan gitu ya, Miss. Nah terus kelamaan mereka mulai kurang ajar, mulai nawar. Kalau mau kayak gitu saya mau dikasih duit. Nah saya kan nggak mau, Miss. Itu udah 2 orang yang kayak gitu, sayanya nggak mau. Saya bilang saya tuh di sini kerja mau cari duit yang halal, nggak mau cari duit yang kayak gitu. Terus akhirnya saya ngadu ke majikan cewek kan, Miss. Udah ngadu ke majikan cewek, terus majikan cewek katanya bilang sama si bapak, udah nanti biar teman-temannya biar ini sama bapak gitu kan. Udah yang mereka itu udah nggak kurang ajar sama saya, Miss. Kok malah gantian sekarang mami ini gantian si bapak yang kayak gitu, sementara si ibunya lagi pergi sekarang, lagi pulang kampung. Jadinya saya sendirian, nggak ada si majikan cewek yang di sini. Saya juga kaget ini tadi majikan cowok kesini maksa buat nyium, maksa buat sama gerayang kayak gitu, Miss. Ini badan saya dingin semua, saya takut banget. Saya nggak tahu harus gimana. Oke. Majikanmu masih di situ nggak sekarang? Udah pulang, Miss. Kamu di situ berapa lama, sayang? Saya baru masuk 7 bulan ini, Miss. Terus agenmu bilang apa, sayang? Untuk masalah yang ini tuh saya belum ngomong lagi sama agent, karena yang dulu kan udah pernah ngomong sama PT-nya, katanya udah nggak usah dipeduliin, Mbak, nggak usah dipeduliin, cuman gitu aja kan, Miss. Sekarang tuh saya juga mau ngomong tapi takut, karena kan juga nggak ada bukti. Terus sekarang kan kalau mau keluar, mau nge-break kan udah nggak kayak dulu kan, Miss, harus pulang Indo. Sementara di Indo saya juga banyak banget masalah, butuh uang, bayar sekolah anak semuanya. Saya jadi bingung, nggak tahu harus berbuat apa sekarang, Miss. Saya sendiri bingung soalnya kalau kamu komplain kamu akan kehilangan pekerjaanmu, tapi kalau nggak komplain takutnya berjalan lebih jauh lagi, Mando. Karena
Karena itu kamu ada sangat sulit sekali sayang. Dan ingat ya, jangan pernah menerima uang dari mereka ya Dok ya, apapun itu resikonya. Karena walaupun sejumlah $50 ataupun $10, kalau kamu diperkosa atau apa, mereka menganggapnya beli. Jadi kalau ada apapun jangan sampai menerima uang kecuali gaji kamu ya sayang ya. Dan kamu setidaknya sekarang SMS agentmu, kejadian ini sekarang baru ini terjadi. Jadi kalau ada buktinya, setidaknya kamu itu ada catatan, Dok. Paham nggak maksudku? Ada catatan. Kronologinya seperti apa? Jadi sekarang, ya benar. Sekarang ini aku rekod. Suatu saat. Saya takut, Miss. Takutnya gimana? Takutnya kalau agent malah ngomong sama majikan. Nanti kalau ngomong sama majikan cewek, terus saya harus gimana gitu loh, Miss. Pasti kan masalahnya juga kemana-mana. Waduh, sulit sekali ya Dok ya, karena kamu takut kehilangan pekerjaan, tapi ini pelecehan. Saya itu tidak bisa memaksa kamu untuk keluar, karena saya sendiri tidak bisa menolong kamu. Tapi kalau aku tidak menyuruh kamu keluar, karena pelecehan itu akan berlanjut. Kan bingung jadinya. Paham nggak maksudku, Dok? Kenapa? Ini pelecehan. Ini pelecehan. Ini harga diri wanita. Aku sendiri pun pernah ada orang menganggap kita murah gitu loh. Jadi aku tidak tahu harus ngomong seperti apa ya, Dok ya. Intinya ya udah, kamu mau tidak mau SMS PT-mu dan bilang kalau bapakmu seperti itu. Ngerti nggak? Setidaknya kamu itu ada track record gitu loh, Dok. Ada orang yang tahu apa yang terjadi dengan kamu. Jadi kalau kamu tidak cerita sama apapun, lain kali kan kamu bisa cari WhatsAppmu, kamu pernah cerita sama orang lain. Paham nggak maksudku, Dok? Karena aku bukan agentmu, jadi aku tidak bisa membantu banyak. Tapi kamu harus cerita sama agentmu, sama PT-mu. Kalau kamu deket sama PT-mu, ceritakan sama PT-mu, saya hari ini seperti ini. Bagaimana baiknya? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih melapor. Tapi kalau melapor, kamu tahu sendiri resikonya, kamu harus pulang Indonesia dan kamu masih butuh uang, sayang. Itu dia, Mas, yang saya pikirin sampai nggak bisa berbuat apa-apa dari kemarin-kemarin. Oke, gini aja, Dok. Kemarin-kemarin saya kan gimana? Masih nggak apa, karena majikan cowok saya pikir baik-baik aja, nggak kayak mereka gitu, masih ngelindungin saya. Kok malam ini malah ganti majikan cowok, malah lebih parah daripada teman-temannya itu. Oke, gini aja, Dok. Ini kan pertama kali tau majikanmu cowok seperti itu. Ini pertama kali. Dan kalau yang kedua kamu baru laporin ke agentmu. Tapi sekarang kamu tetap harus SMS PT-mu. Setidak-tidaknya kalau ada apa-apa, ada yang tahu. Karena pelecehan seksual itu sangat sulit dibuktikan, Dok. Dan yang kalah itu tetap perempuan. Yang kalah itu tetap perempuannya. Makanya saya kan sedikit bingung. Saya tuh sedikit bingung. Kalau sudah masalah pelecehan itu, kita itu kalah, Dok. Kita itu kalah banget. Karena itu makanya saya juga bingung banget, Miss. Ini kebetulan aku selesai makan, masuk kamar, lihat HP-ku berdering, Dok. Biasanya aku malam nggak pernah ngangkat telepon, sayang. Maaf banget ya, Miss. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Kalau aku ada waktu, nggak apa-apa. Dengan telepon Miss itu udah dari beberapa hari yang lalu, dari kejadian yang pertama sama temennya itu. Cuman kan saya pikir masih aman, majikan nggak kenapa-napa. Ya malam ini saya udah benar-benar ketakutan. Tapi kamu tidur sendiri kan, Dok? Majikanmu yang cowok punya kunci nggak? Kebetulan yang rumah ini tuh nggak dikasih kunci, Miss. Semuanya itu kebuka karena tempat makanan semuanya di sini. Dan majikan itu kan punya istri 2. Jadi yang satu yang muda tinggal sama si majikan, nah yang tua itu tinggal di belakang rumah gitu loh, Miss. Jadi kalau malam suka ngambil makanan ke sini. Jadi yang rumah sini tuh nggak dikunci. Makanya kan saya ketakutannya tuh di situ. Lah kalau kamu malam gimana, Dok? Pintu kamar paling yang saya kunci dan saya ganjel. Nah ini tadi kan dia manggil gitu loh, Miss. Alasannya tuh mau nanya besok mau masak apa besok pagi gitu, alasannya tadi. Nggak taunya dia malah kayak gitu.
di tempat masak itu kamu masakin orang banyak gitu kan, Dok?